Hai guys, di video kali ini saya akan membahas mengenai alasan kenapa visa Schengen kadang ditolak walaupun persyaratan yang dibutuhkan dan dokumen yang dibutuhkan semua sudah dilampirkan. Apa saja penyebabnya dan apa yang harus dilakukan apabila visa kalian ditolak. Yang penasaran? Langsung aja kita cek. Oke guys, alasan yang pertama adalah karena paspor kalian rusak atau sudah expired. Nah, jadi walaupun paspor kalian itu masih berlaku, tapi kalian harus cek dulu masa berlakunya masih ada berapa bulan. Karena untuk ke Europe itu sendiri atau untuk mengapply visa Schengen itu sendiri, itu ada syarat minimal berlakunya adalah 6 bulan ya. Jadi kalau kurang dari 6 bulan, itu kalian harus buat paspor baru terlebih dahulu. Nah, untuk pembuatan paspor itu sendiri sudah lumayan gampang banget. Kalian bisa langsung untuk mengapply melalui M-Paspor. Dan walaupun masa berlaku paspor teman-teman masih panjang, tetapi paspor kalian dalam keadaan rusak, misalnya kena air, atau dimakan rayap, atau sobek, atau apapun, itu tetap harus dibuat baru. Oke? Kemudian selanjutnya alasan yang kedua adalah alasan bepergian yang kurang valid. Jadi banyak banget orang yang visanya ditolak karena alasan untuk bepergian ke luar negeri itu tidak jelas atau tidak memiliki alasan yang kuat. Hal ini tuh biasanya terjadi saat kamu tidak memberikan surat keterangan kerja yang jelas. Dan itu bisa juga terjadi karena kalian tidak bisa membuktikan bahwa kalian akan kembali ke Indonesia. Karena apabila kalian tidak ada alasan untuk kembali ke Indonesia, itu bisa jadi kalian dipikir bahwa kalian akan ke luar negeri untuk bekerja. Seperti itu ya. Jadi untuk memperbesar kemungkinan visa kalian diterima, usahakan untuk melampirkan surat keterangan kerja yang jelas. Misalnya kalian sudah bekerja di perusahaan ini sudah berapa lama, kalian akan kembali ke Indonesia bekerja kembali pada saat kapan. Jadi itu harus dijelaskan di dalam surat keterangan kerja tersebut ya. Jadi jangan asal, oke, si A sudah bekerja di sini selama 10 tahun. Itu kan nggak menutup kemungkinan bahwa kalian akan kembali ke Indonesia kan. Karena di situ tidak ada keterangan bahwa kalian akan kembali ke Indo pada tanggal sekian-sekian. Kayak gitu. Jadi harus jelas. Dan itu juga membuktikan bahwa kalian benar-benar hanya untuk holiday karena kalian akan kembali untuk bekerja di tanggal sekian-sekian, kayak gitu. Kalau misalnya kalian memang tidak bekerja, kalian melampirkan dokumen yang kayak memastikan bahwa kalian itu akan kembali ke Indonesia. Di video aku sebelumnya mengenai visa Schengen itu aku sudah membahas lebih jelas ya, kayak berkas yang kayak gimana yang harus saya cantumkan kalau saya tidak bekerja. Itu sudah ada di video aku sebelumnya, silahkan dicek. Kemudian alasan visa ditolak selanjutnya adalah karena ketahuan memalsukan dokumen. Jadi untuk mengapply visa Schengen itu sendiri, kita diharuskan untuk melampirkan KTP, paspor, formulir visa Schengen, kemudian kartu keluarga yang asli, kemudian kadang juga diharuskan untuk melampirkan akte kelahiran, dan beberapa dokumen pendukung lainnya kayak tiket, asuransi, kemudian surat sponsor kalau misalnya kalian diundang ya. Nah, kadang nih banyak yang kayak malas ngurus dan akhirnya karena malas ngurus akhirnya dokumennya itu dipalsukan. Contoh dokumen yang biasa dipalsukan itu adalah surat keterangan kerja. Karena dia tidak bekerja dan akhirnya merasa bahwa oke, saya bisa nih bikin surat keterangan kerja abal-abal, surat keterangan kerja palsu agar nanti saya bisa keterima. Tapi itu tidak menjamin ya. Karena dari pihak embassy itu sendiri akan mengecek keaslian dokumen kita. Jadi jangan coba-coba untuk memalsukan dokumennya ya. Kemudian berkas selanjutnya yang biasa dipalsukan adalah bukti keuangan, kemudian referensi bank, kemudian bukti pemesanan tiket. Nah, ini kalian harus hati-hati ya. Jadi memang banyak banget di luar sana yang menawarkan untuk pembukingan tiket sementara ya. Banyak banget di luar sana yang menawarkan jasa itu, tetapi kalian harus hati-hati karena itu pada saat berkas kalian dicek
mereka akan cek bener nggak sih bookingan kalian ini valid atau ini hanya dibuat-buat. Jadi kalian harus hati-hati ya, jangan sampai karena dokumen ini kalian visanya ditolak. Karena sayang banget kan kalau visa kalian ditolak hanya karena ini, sementara kalian sudah membayar visa jauh-jauh hari, kayak gitu. Kemudian alasan selanjutnya adalah tidak menjelaskan itinerary atau rencana perjalanan dengan jelas. Jadi sebelum kalian mengapply untuk visa Schengen, kalian harus membuat rencana perjalanan terlebih dahulu. Misalnya kalian akan ke negara Jerman, terus kalian di negara Jerman akan nginap di mana, terus setelah itu kalian akan kemana, itu harus jelas. Dan ini tuh untuk memastikan bahwa kalian sudah mengapply visa yang sesuai dan sudah mengapply visa di konsular yang tepat. Karena jangan sampai kalian mengapply di kedutaan Jerman dan ternyata tujuan pertama kalian itu akan ke Prancis. Jadi itu otomatis udah salah tujuan ya. Jadi itinerary-nya itu memang sangat penting. Kemudian alasan selanjutnya adalah terjadi kesalahan pada saat penginputan data. Nah, jadi kalian harus hati-hati pada saat penginputan data. Ataupun kalau pada saat kalian tulis manual ya, jadi kalau kalian mau input secara online bisa, secara manual juga bisa. Itu jangan sampai kalian salah nulis atau salah input data. Karena apabila salah satu kata aja, itu udah otomatis akan mempengaruhi visa kalian. Jadi memang harus sangat teliti ya dalam pengappaian visa Schengen itu sendiri. Kemudian alasan selanjutnya adalah kurangnya persyaratan permohonan atau data pendukung visa. Jadi tadi saya sudah jelaskan bahwa untuk syarat pembuatan visa itu sendiri kan harus ada paspor, kemudian harus ada bukti rekening 3 bulan, kemudian harus ada surat sponsor kalau kalian disponsor, surat invitation kalau kalian misalnya pakai sponsor ya. Kemudian setelah itu harus ada kartu keluarga, KTP, KK, kemudian surat keterangan kerja. Kemudian setelah itu kalian harus melampirkan dokumen tambahan atau berkas-berkas tambahan tuh yang kayak misalnya kalau kalian diundang sama pacar itu harus melampirkan kayak bukti surat relationship kayak gitu-gitu ya. Jadi itu memang harus lengkap ya semua persyaratan yang dibutuhkan. Untuk syarat-syaratnya juga kemarin aku udah sempat membahas, tapi hampir mirip dengan yang tadi aku baru bilang ya untuk syaratnya. Jadi kalau misalnya salah satu dari persyaratan tidak lengkap, itu otomatis sudah mempengaruhi hasil dari di-approve apa tidaknya. Kemudian selanjutnya adalah dokumen yang dilampirkan itu buram atau blur, yang mengakibatkan staf di kedutaan itu sendiri tidak bisa mengecek secara langsung ya, bahwa misalnya kalian melampirkan KTP atau KK yang kayak nomornya kurang jelas atau masa expirednya kurang jelas, itu juga bisa mempengaruhi. Jadi semuanya tuh harus benar-benar clear ya. Dan kemudian alasan yang paling kuat kenapa visa kalian ditolak itu adalah pada saat kalian melakukan interview. Jadi pada saat kalian melakukan interview, itu kalian harus confidence. Pada saat di interview, kalian harus yakin bahwa jawaban kalian itu memang benar apa adanya, bukan dibuat-buat. Jadi kalian tidak boleh ragu-ragu dan kalian harus stay calm ya. Kalau kalian ditanya dalam rangka apa, kalian bilang dalam rangka misalnya kalian mengunjungi pacar kalian, kalian harus jujur, saya mengunjungi pacar saya. Nah, setelah itu akan ada pertanyaan selanjutnya. Pacarnya tinggal di mana? Kemudian sudah berapa lama kenal dengan pacarnya? Atau misalnya kalian mau holiday, kalian akan ditanya berapa lama kamu akan tinggal di sana? Terus kalian akan tinggal di hotel mana? Kayak gitu. Jadi, kalian harus memberikan jawaban yang valid ya. Karena apabila kalian memberikan jawaban yang ditambah-tambahkan, itu akan memicu pertanyaan selanjutnya. Jadi jawab apa adanya aja ya. Dan pada saat kalian melakukan interview, saya sarankan kalian datang 15 menit sebelum interview dimulai ya. Dan saya sarankan kalian untuk membawa uang cash. Tapi sebenarnya kalau waktu itu saya di konsulat Jerman itu ada ATM sih, jadi lebih gampang. Tapi kan nggak semua konsulatnya menyediakan ATM ya, jadi kalau bisa bawa cash untuk pembayaran. Dan kalian perlu tahu juga bahwa
untuk visa, apabila visa kalian ditolak, uang pembayaran visa kalian itu akan hangus. Jadi saya sarankan kalian menyiapkan berkas kalian selengkap-lengkapnya, dan saya sarankan juga kamu untuk menjawab sesimpel mungkin. Alasan yang terakhir adalah kategori untuk pemilihan visa itu sendiri harus sesuai. Misalnya kalian mau liburan, yang pasti kalian mengambil yang visa yang untuk liburan. Jangan mengambil visa yang untuk bekerja, kayak gitu. Atau jangan mengambil visa yang untuk dinas. Jadi kalian harus pilih jenis visa sesuai dengan tujuan kalian. Kalau untuk mengunjungi atau untuk berlibur, yang kalian mengambil yang Schengen visa. Untuk semua jenis-jenis visa itu ada di websitenya ya. Jadi kalian bisa cek secara langsung. Oke, selanjutnya bagaimana apabila visa kalian ditolak? Jadi pada saat visa kita tuh ditolak, pasti tuh rasanya kayak kecewa, sedih, tapi kalian tidak perlu khawatir ya. Kalian jangan nyerah dulu, karena masih ada beberapa cara yang bisa kalian lakukan. Yang pertama adalah kalian harus melengkapi dokumen kalian yang kurang. Jadi salah satu penyebab alasan visa ditolak karena berkas kalian kurang, misalnya surat sponsornya lupa dicantumkan. Jadi apapun yang kurang dan apapun yang diminta dari kedutaan itu sendiri, kalian harus cantumkan atau lampirkan. Tetapi apabila kesalahan kalian pada saat kalian melakukan interview misalnya salah jawab atau bukti pendukungnya kurang kuat, biasanya kalian akan mendapatkan surat dari konsulatnya itu sendiri bahwa visa kalian tuh tidak diterima atau tidak di-approve karena alasan ini dan ini. Dan biasanya akan dikasih waktu untuk melengkapi dokumen itu beberapa hari ya. Nah, langkah selanjutnya kalian bisa juga untuk mengajukan banding. Nah, jadi untuk mengajukan banding ini biasanya akan dikasih waktu sekitar 1-2 bulan. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengajukan visa baru. Jadi pada saat visa kalian ditolak, kalian masih bisa untuk mengajukan visa baru. Namun itu ada masa jedahnya ya. Jadi kalian tidak bisa langsung untuk mengapply visa lagi pada saat kalian baru-baru aja ditolak ya. Kalian harus menunggu beberapa bulan, dan setelah itu kalian bisa untuk mengapply visa baru lagi. Kayak gitu. Nah, itu aja guys untuk cara-caranya. Apabila visa kalian masih terus ditolak, berarti memang bukti pendukungnya itu kurang kuat. Jadi kalian harus cek lagi kenapa ini selalu ditolak. Jadi pasti ada sesuatu yang kurang jelas, dan biasanya akan dicantumkan di dalam amplop kenapa visa kalian ditolak. Jadi diusahakan untuk dibaca alasannya kenapa, dan setelah itu kalian bikin visa lagi ya. Jadi agar visa kalian tidak ditolak, saran saya lengkapi semua berkas dan dokumen kalian dengan jelas, jangan sampai dipalsukan ya. So, itu dia guys yang bisa saya sharing. Semoga visa kalian di-approve, tetap semangat. Karena apabila dokumen kalian lengkap, biasanya langsung di-approve. Oke, thank you so much udah nonton. Kalau kalian ada pertanyaan, langsung aja di komen di bawah. Thank you and see you guys on next video. Bye!